selamat bergabung kembali dengan saya Faisal di acara Friday the 13th Pod Show. Buat kawan-kawan, yang lalu kita sudah ngebahas seorang Denny Cranium dari pentolan sejarah musik metal di Medan juga. Kali ini kita kedatangan tamu yang super kalau buat saya dan saya yakin buat kawan-kawan di luar juga ya. Saya yakin sependapat. This is legend. Ini legend. Kenapa saya bilang legend? Karena sepak terjang beliau, kalau boleh saya bilang beliau ya. Wah, buat Medan itu, buat genre musik itu full. Kalau saya bilang full. Kita nanti ngebahas masalah masanya, pergerakannya, historinya, banyak. Nah, di sini sekali lagi saya bilang, saya kedatangan seorang tamu legend bersama dengan Bang Oet Zorbotus. Oke. Selamat datang Bang Oet. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Sehat? Ya, sehat. Gimana Bang sehat-sehatnya di masa-masa pandemi kayak gini? Ya banyak pengaruh sih. Banyak pengaruhnya ya. Oke, Iya. pengaruhnya secara garis besar umum lah Bang. Umum lah. Oke, langsung Bang nih kita mau bahas seorang awalnya ini. Mobile Legend. Waduh, Gitu aja. main Mobile Legends juga Bang. Oke, seorang Oet Zorbotus garis besarnya Bang. Ya, yang pengen kita ulik tuh banyak. Nanti Bang Oetnya, historinya, bandnya, semua segala macam, komunitasnya segala macam. Oke Bang, kalau boleh tahu nih, secara garis besar yang mungkin di luar sana juga sudah banyak yang tahu, tapi kan nggak ada salahnya kita ulik sedikit. Awal karir Bang Oet itu bermain musik kapan sih kalau kita boleh tahu? Sebenarnya mungkin secara umum ya. Kalau kan dari tongkrongan dulu gitu kan, dari apa namanya, sekolah gitu kan. Kalau awal itu udah lama sih, tahun 90 udah musik, cuma nggak ada nama kan, cuma sana sini gitu, sana sini. Iya, tapi kita flat kan ya, kita ikrarkan itu tahun 93. Tahun 1993 Iya. Abang udah Iya. ibaratnya memfounding sesuatu. Iya. Oke. Nah, dari sana tuh ya kita buat band. Ya masih ya apa namanya ya, dari kumpulan kita yang sering nongkrong gitu kan. Nah, satu juga adik kandung, terus ya kawan-kawan sekolah ya. Sorry Bang, kalau boleh tahu tuh mulai berasa nih ini ngeband gitu. Ya. Apakah di zaman SMA atau di zaman kuliah atau Ya 93 masih SMA lah ya. 93 Iya, masih masih SMA? SMA ya. Buset, aku di mana ya? SMA. Baru tamat lah itu. Cuma kita kan sebelum 93 itu kan udah ini juga, waktu itu zaman-zaman SMA itu ya sering-sering latihan ke studio, nengok-nengok atau apa. Itu semua umum lah, pengaruh itu pasti kita dari awalnya tuh ada yang kita idolakan, ada yang kita nonton. Influence. Iya, influence kita Oke. zaman-zaman itu kan. Oke Bang. Nah, gitu. Jadi ya ini juga ya buat ini gitu kan. Nah, ya ada kumpul-kumpul ini ya buat band gitu. Yang dulunya masing-masing ya ada juga band-bandnya masing-masing gitu. Nah, jadi ya waktu kita buatkan itu saya udah selesai lah SMA. Endra belum. Nah, Endra belum. Dia baru-baru mau tamat SMP tuh. Mau tamat SMP. Beda jarak. Jadi ya mulai kita latihan. Coba-coba buat lagu gitu kan. Kalau zaman 90-an kan lebih banyak itu cover lagu daripada buat lagu sendiri. Oke, berarti Iya. istilahnya mengcover lagu orang. Iya lah, Oke. cover lagu orang gitu. Maya sih pada ini. Nah, di apa ya, di boomingnya itu kita ini banyak. Zaman dulu ada radio pendukung apa ya, Bonsita. Oke. Nah, Radio Legend. Iya, Radio Legend Bonsita FM itu buat kompetisi demo tape. Oke, tahu. Nah, jadi kita kirim Di tahun berapa tuh Bang? Jadi demo tape ke Bonsita? 93-an. Di 93 juga? Iya. Iya, karena kita juga apa ya, pendengar budiman juga Bonsita itu gitu kan, jadi tahu. Itu
jadi banyak kenal lagi nama-nama band yang lain gitu kan. Ternyata di situ baru ketahuan nih, oh ternyata rame nih. Rame. Di tahun 93 ini ternyata udah banyak Iya, gitu loh. itu. Iya kan? Salomo Ipane. Iya, dari situ mulai orang kenal juga nama Jor, kita ini kan gitu ya. Dari situ mulai. Oke Bang, kalau boleh sedikit nanya balik dikit aja. Dari tahun 93 itu namanya sudah Zorbotus. Iya, Zorbotus. Cuma ejaannya yang beda-beda sedikit. Ada yang double O, ada yang nggak pakai double O gitu kan. Oke. Dan di situ di tahun 93 itu genrenya sudah metal. Iya, metal. Udah metal. Karena kita kan awalnya begitu dia. Kita lihat itu abangan-abangan kita dulu itu ada Valhalla, ada Amposa, ada ini kan dari situ awal jadi termotivasi di situnya gitu kan. Mungkin yang lain-lain juga coba dengan itu ya begitu juga. Itu dari zaman abang SMA sudah nama Zorbotus itu Udah. sudah ada. Nah, sudah ada. Tahun 93. 93. Dan udah mainin metal juga. Iya betul. Banyak orang nyari di Google artinya itu nggak dapat. Karena itu penggabungan. Nggak dapat. Iya, yang nggak dapat. Jadi Google apa ini kan kalau orang kan ada umpamanya apa gitu, ada gitu kan. Nah, kalau Friday gitu mah tentu kita bukan ada Jumat gitu kan. Iya. Ada apa di Google ya? Nah, kalau gitu, Nah, itu dia. Kalau gitu, Bang, kenapa milih namanya Zorbotus? Ya, sebenarnya Inspire-nya dari iya, mana coba? sebenarnya lucu-lucu itu catatan dari bahasa Batak Mandeling ya. Nah, karena sering kumpul-kumpul kita di rumah waktu itu main gitar, orang tuh sering maki gitu ya kan. Woi sana kalian mandi jorbut kali punya. Nah, arti jorbut itu kusut. Nah, Kusam gitu, kusam nggak beraturan. Iya. Juga buat nama band nggak beraturan karena dianggap musik dulu itu musik tak beraturan gitu. Betul. Masih ada koneksinya, Bang. Iya. Ya? Oke. Cuma di zaman era 90-an kan itu kebanyakan di death metal old school ya. Nah, itu nama-namanya kan pakai us semua kan. Iya kan. Turnus. Kebanyakan gitulah gitu ya. Berarti kalau boleh kupotong dikit nih buat kawan-kawan di luar. Nah, nih satu rahasia terbuka di sini, Bang ya. Berarti nama Zorbotus itu terinfluence dari Zorbut. Dari bahasa Batak yang pemahamannya itu kusut, kusam, dan diplesetkan lah gitu ya Bang ya dengan orang abang, terus dibuat, dikembangin namanya Zorbotus, disinkronkan dengan jenis musik yang memang sandi ini belum, misalnya nggak beraturan apa segala macam, lahirlah Zorbotus dari bahasa Zorbut. Oke, dapat satu. Karena baru di sini, mungkin orang banyak nggak tahu itu. Oke, thank you Bang udah mau berbagi. Nah, ini pengen nanya lagi nih, Bang Abang awal karirnya sebagai musisi, nah memang sebagai seorang gitaris kah awal mulanya nih? Iya. Nah, seorang gitaris kah atau dari vokal dulu atau misalnya nih gini? Iya. Di Zorbotus awalnya saya main bass. Awalnya. Iya. Oke. Gitarnya aku lupa juga udah lama kali kan. Jadi Raja itu memang di drum. Karena ada pergantian personil itu kita bingung gitu. Ada yang ini kita robah formasi. Raja dulu vokal dia bukan drummer. Jadi drummernya dulu siapa? Drummernya ada juga, kita Enda namanya. Awal batin itu. Iya. Jadi ganti posisi. Rocker jadinya. Rotasi. Raja di drum. Saya main gitar. Karena main bertiga, kita bass. Ya dari gitar jadi bass. Nah, dari awal Zorbotus terbentuk dan sudah mainin metal. Genre musik metal gimana sih Bang? Memang awal kali ini apakah memang death metalnya atau memangkah sudah kayak macam grindcore-nya atau yang gimana? Jadi di era itu istilah kita itu underground belum ada. Di saat itu. Ya memang kalau nggak salah tahun 95-an. Iya. Ada metal. Semua diratakan namanya thrash. Anak thrash gitu. Nah, metal pun agak kurang. Jadi
zaman itu kita bawa lagu ya kita apa adanya aja, cuma kan ada influence kita bawa apa jadi terpengaruh ke situ. Nah kalau boleh tahu bang, influence-nya apa saat itu? Napalm Death. Napalm Death. Nah, Selain sama Napalm Death? Brutal Truth. Brutal Truth. Nah, Oke. ya, jadi kebanyakan grindcore. Oh berarti emang udah memulai kisi-kisi jenis Iya. lain betul. musik Gorbotus tuh ke greencore Iya. lah ya. Itu dia. Kalau dia sebelum ada jadi kan masing-masing ada band-band masing-masing nih, band-band sekolah itu beda-beda. Kalau saya di sekolah apa dulu itu ya bawa agak-agak speed metal gitu. Tapi memang nggak jauh lah lainnya tuh dari Iya. masalah thrash tadi lah bang, musik-musiknya. Oke. Nah, Bang Owen, setelah itu kan mulai rame nih. Iya. Kita ngebahas balik maju dikit ke underground. Nah, kita kan tahu nih histori band-band underground Medan yang kalau boleh dibilang jadul-jadul, ya yang lama-lama. Nah kalau di masa-masa abang dulu, gimana sih bang pergerakan underground di zaman-zaman abang dulu? Wah. Yang ibaratnya yang bisa kita share ke kawan-kawan yang Iya. buat pendengar kali ini gitu kan? Ya lumayan rame sih karena gini namanya zaman ya dulu kan nggak ada mobil aja kan gitu. Terus warnet juga nggak ada kan. Iya, betul. Warnet sempat juga jadi dolar loh dulu zaman dulu. Belum lagi orang nggak tahu wartel kan, warung telekomunikasi. Betul, telepon betul. pacarnya dia dari situ kan. Iya. Jadi zaman itu ya itu tadi rame sih, banyak macam-macam. Cuma yang mencari jati diri itu band-band itu kan banyak itu info itu belum nyampe di tahun 94 baru. Sekarang mungkin itu banyak kawan-kawan perantauan dari Pulau Jawa Main ke Medan. main ke Medan, Oke. bawa sesuatu, kita belajar dari situ. Ada zannya, ada ini, begini loh, band aku ini band ini kesini arahnya, jadi kita tahu aku grindcore, aku death metal, aku black metal. Nah, Berarti di tahun 94 itu bang udah mulai rame karakter-karakter jenis lagu atau kalau kita bilang Iya. karakter band lah ya. Iya, Yang cuma betul. bilang tadi ada grindcore, Iya. ada death metal, ada black metal. iya. Bang, kalau boleh tahu bang di tahun 94 itu udah banyak belum bang? Udah banyak komunitas, kumpulan, bukan komunitas ya, dulu istilahnya kubu, bukan komunitas. Sorry, Nah, kalau dipisahin dikit, kubu dengan pengotak-kotakan beda nggak bang? Di saat itu. kalau di sekarang istilah kubu itu pengkotakan, kalau Oke. dulu kubu itu komunitas. Berarti beda Nah, dulu sama sekarang. Bang? Beda. Oke. Kalau dulu kubu itu ya community. Oke, lanjut bang. Jadi di saat itu terus tongkrongannya tidak kubu seperti komunitas, dia di studio. Nongkrongnya di Di studio. studio musik. Oke. Contoh begini. Zaman dulu itu kan ada berapa studio ya. Kalau ada legend-legendnya macam abang-abang kayak kita itu Morposa, Pamala segala macam itu, kan adik-adiknya kita itu ikut kemana studio, di mana dia mungkin. di mana menggerayang lah ya. band abang-abangan kita ini. Iya, Kita gitu. kesana lah. Iya, contoh gini di Jalan Kangkung itu udah terkenal itu Singkong Pak Ayun ya, almarhum Pak Ayun itu ketua Dewan Sumatera Utara ya. Itu ada Valhalla, ada ini gitu kan. Yang Sempat- latihannya di situ. Iya, sempat juga kita coba-coba sana, melihat-lihat lah gitu. Karena dulu belajar sendiri semua band-bandnya di tahun-tahun 93 ke 4 itu. Nah, masing-masing ada kayak umpamanya kawan-kawan punk juga ada tongkrongan tersendiri gitu. Nah, jadi bawa nong studio seperti umpamanya progresif itu ada kombinnya rame apa ngumpul tapi nggak ada nama komunitas di Tapi lori sudah identik gitu. identik. Nah, kalau misalnya bang di progresif tuh identiknya dengan apa? Kalau di genrenya nggak ada sih ya, Oh, bebas nggak ada. saja Berarti gitu. semua anak punk, iya, ada black metal, iya. death metal, Iya grindcore. betul, Nggak ada gabung. masalah di Iya, sana gitu nggak ada ya. masalah. Cuma orang tanda kutip mengkotakkan itu anak progresif, anak lori, anak RC gitu ya. Nah, gitu. Jadi di antara studio itu ada pentolan seniornya yang di ini gitu. Nah, contoh umpamanya di lori Buskal. Nah, gitu kan. Kalau di Dooms itu ya Valhalla Morposa gitu kan. Kalau kita ke CR Skip itu ada Dimensi. Nah, gitu.
Kalau di progresif kayaknya agak netral sih, nggak ada di situ semua gitu ya. Karena banyak di progresif Banyak di kayaknya, situ Bang. progresif, nah karena dia lumayan ini di JG ada lagi, JG Iya. campur juga banyak di situ. Nah, di antara itu. Nah dari situlah lahir komunitasnya. Terbentuknya mulai dari Terbentuknya itu, iya. studio-studio itu loh. Yang sebelumnya mungkin kawan-kawan dari punk udah ada gitu. Nah, udah ada itu ada head, terus ada jadi namanya jadi Inalum Brotherhood. Betul. Oke, Bang, udah misalnya nih berjalan lah di underground itu gitu Bang ya. Kalau dihitung-hitung lah, misalnya sampai hari ini Zorbotus kan masih aktif ya Bang ya. Yang kita dengar juga masih aktif. Kira-kira berapa tahun? Waduh, tahun 3 kemarin, hampir mau 30 ya, berapa ya? Iya, sebenarnya di sini saya buka. Ada personel kita juga, kita juga berapa kali kita mau ada sesuatu di pas 30 Di usia yang ke-30 di maksudnya. angka itu ya, cuma kita nggak tahu ini mudah-mudahan nyampe nggak Berarti usia berarti kita. ini someday suatu hari di angka umur Zorbotus itu sampai ke angka 30 ada suatu event Iya, event yang lain daripada yang lain. Gitu. Saya yang biasa kita buat event sendiri. Oke, berarti ini buat kawan-kawan di luar sesuai dengan rahasia dari Bang Owe tadi. Buat kawan-kawan mental head semua, kayaknya wajib kita tunggu nih. Iya. Ya kan? Apa sih acara yang bakalan dibuat sama Bang Owe di angka 30 tahunnya Udah Zorbotus? nyampe umur kita. Ya, insya Allah nyampe. Bang, sudah berpuluh tahun, sudah mau nyampe ke angka 30 tahun. Kalau boleh kita tahu nih, Zorbotus tuh udah ada berapa album sih Bang kalau 30 tahun? Album masih sedikit sih, karena kebanyakan kita dulu tuh zaman era 90-an itu band-band itu kebanyakan band gigs manggung. Berarti Lebih- fokusnya ke lebih gigs ya? sering ke gigs daripada ke album. Jadi kalau dia single itu ada sih sejarah mencatat itu album Brotherhood buat kompilasi album pertama terutama Di Medan? iya Ya. jadi di sana itu yang itu dari aliran band Cadas metal Metal itu lah. cuma 2, Friday the 13th sama Zorbotus. Yang lainnya itu campur lah, ada hardcore, ada ini Punknya segala ya punk, yang industri, subnormal. Jadi itu sejarah juga album pertama. Banyak juga ya sampai sekarang masih nyari. Pasti Ya. pasti itu total pasti banyak sekali. Nah dari situ di yang itu mulailah kita buat lagu, rekam di tahun yang sama juga, di tahun-tahun 97, 99 itu buat album yang pertama itu tahun 99 itu album pertama itu Harmonika Rhythm. Kawan-kawan yang lain juga supaya banyak yang keluar saya juga mengeluarkan di situ album, terus ada Kerangin juga ada mengeluarkan album. Aku pernah sih nih Bang, pengen nanya ya, bener apa enggak? Salah satu judul lagunya Zorbotus tuh yang sempat identik nih. Iya, apa tuh? Apa judulnya? Sempat identik, judulnya emang agak sedikit sensor Iya, gitu nggak loh. apa-apa. Ya kan? Yang V titik-titik Iya. user. Nah, kalau boleh tahu Bang, di lagu itu kira-kira ceritain apa ya? Kalau Lagu yang mana? TJ. iya, Karena itu memang lagu identik banget loh iya. Bang. Kalau dibilang zaman dulu macam tembang kenangan. Iya betul. Udah lagu paling lama itu terus yang dikenal orang TJ. Kalau lucunya saya buka di sini ya. Kalau kadang kami bilang tuh pengalaman pribadi. Sebenarnya enggak juga. Itu menceritakan sosial juga sih. Sosial yang salah-salah. Berarti ibaratnya kita kayak macam menyinggung. Mungkin di situ Iya. Zorbotus kayak macam pengen ngerimain, Iya. ngingetin nih buat Iya. kawan-kawan perempuan yang jangan Iya, betul. sampai salah jalan Iya. seperti itu. Mungkin cuman konotasinya aja Iya, yang mungkin langsung gerbak-gerbak gitu Iya. ibaratnya ya kan. Jadi Karena- anggapan orang
Wow. Iya, karena di situ kan kalau di Liga itu kan ejaannya tuh dia seperti minuman. Ya, Tapi karena betul. di apa itu kan dibuat R di belakang. Jadi peminum dia kalau pengertiannya jadi kan dessert. Jadi ya itu tadi banyak kita di zaman itu sebenarnya dari zaman dahulu kala yang namanya manusia ada-ada aja. Itu yang berganti itu kan pakaian, sifat dan karakter itu selalu ada. Jadi Betul. secara sosial itu yang kita terangkan jangan sampai itu salah salah jadi. Dia suka begini tapi terlalu mengorbankan kan kita memang fokus itu ke wanita gitu kan begini oke jadi bebas apa segala macam. Tapi padahal sebenarnya itu kita cuma mau mengingatkan. Iya mengingatkan. Bang, kalau boleh tahu nih, buat kawan-kawan di luar mungkin nanya, Zorbo tuh 10-an tahun nih, panggung yang paling great gitu Bang. Kapan tuh? Bingung sih, semua oke. Semua oke. Iya, karena gini, dia kita tahu apalagi zaman kan baru sekarang itu perusahaan-perusahaan besar bisa dukung pergerakan metal. Iya sih. Kalau zaman dulu itu panggung keyboard entah aja. Jadi rasa itu sebenarnya. Rasa itu. Ya pernah juga kami itu apa ya sekedar aja panggungnya tapi enak gitu. Ada yang Crowdnya dapet. Iya, crowdnya dapat. Ada yang steknya udah wah tapi nggak dapat gitu. Nah, jadi masing-masing ada ceritanya gitu. Ya. Nah, selepas dari situ nih aku pengen ngebahas sama Abang masalah yang pergerakan Zorbo tuh ibaratnya di komunitas lah. Nah, kalau yang kita dengar gitu kan, ada history juga masalah ibaratnya Kopsbinder, Iya. riba, Iya. identik dengan Zorbo itu. Dimana kita tahu memang kalau udah ngomongin masalah riba, ini kita nengok minimal 200 Iya, minimal. minimal. Iya kan? Iya. Kita ngelihat venue itu 200 minimal deh. Iya. Nah, boleh nggak Bang diceritain tuh Iya. Iya. awal mulanya kan yang kita dengar tuh Kopsbinder, Iya, Medan betul. ini atau segala macam. Ini sambil itu jadi gini ya bagus sih bertepatan dalam movementnya eksperimental itu bertepatan kita ada di dalam kan gitu. Nah jadi bukan kita edit yang menceritakan kita di dalam jadi paham. kita ada pelaku di situ jadinya kan gitu. Jadi itulah tadi jadi kita bercerita jadi sejarah jadinya band-band yang tadi yang per studio tadi dengan bawaan masing-masing apanya dari bentuknya muncullah komunitas dari panggung Dain Alung jadi dari metal ini apa ya gitu jadi kan mencari jati tapi terdengar ini ke kaminya kan dari segi dari apa ya dari sisi kami kan terdengar ada komunitas kumpulan dari masa hitam lah kita bilang itu namanya Grindcore Undertaker. Grindcore Undertaker Iya. yang pertama kali Abang Pertama dengar. kali. Oke. Nah itu Grindcore Undertaker itu kan gimana coba tolong dijelasin. Kalau sejarahnya mungkin langsung ke orang ya kan gitu. Cuma kita kan ini dari band dulu. Jadi terdengar itu gitu. Karena yuk kita nongkrong gitu. Karena kan kalau komunitasnya lebih terarah di mana apanya. Jadi kita di sana yang udah capek berkeliling studio ya kan mencari orang-orang maksudnya di mana enak tongkrongan. Karena zaman dulu kami pindah-pindah dari lori latihan, progresif, ke CR juga pernah ke Kangkung gitu. Jadi ada dengar Grindcore Undertaker di mana di RC Jamin Ginting. Ya udah kami ke sana. Gabung ya jumpa dengan kawan-kawan macam Romi Mana nih Bang? iya Romi Friday, Romi Friday, iya Renus Kalbastad, Budi Armageddon, Mhm. terus si Iyad Alcatraz juga ya kan, kawan-kawan lama lah gitu. Jadi di sana ya kumpul, jadi kita masuk dalam komunitas Undertaker itu. Oke. Dari sana berasalnya semua Jadi berjalan. ibaratnya Grindcore Undertaker ini itulah dia wadah kalau Iya, kita bilang wadah, Bang ya, wah, untuk wadah masa hitam lah, metal gitu. masanya metal di Iya, Medan itu iya, dia Bang ya. iya. Oke, Itu masuk sejarah itu. pasti. Itu yang pertama. Jadi
Ya seperti biasa komunitas ya, setiap ada event kita ini di mana-mana ya kan band-bandnya. Cuma sambil berjalan ini ada sedikit konflik di sana. Kalau kita bilang itu ya kalau dengan kawan sih ya kita ngikut-ikut aja kan. Keadilan sosial katanya kan. Ya udahlah. Jadi ada yang cabut gitu kan. Ada yang ini jadi ya kita cabut kita ini. Jadi mantan-mantan dari Undertaker ada kumpulan gitu. Kita dengar-dengar juga. Kita kan perlu juga istilahnya ini kan namanya kita tongkrongan nggak mungkin sendiri. Hidup ini nggak boleh sendiri. Bisa, betul. Jadi dengar gitu. Romi Alcatraz dulu nongkrongnya di Apotik Sogo Abdullah Lubis. Nah gitu. Ya kita ke sana gitu. Rupanya di sana udah rame juga kawan-kawan dari black metal gitu. Black metal gitu kan. Karena mayoritas di situ kebanyakan black metal. Yang di Sogo. Iya Sogo, black metal sama gotik gitu ya. Jadi kita kumpul situ ya nongkrong namanya bukan yang gitu ya, bertepatan kita bertetangga dengan komunitas Inalum Brotherhood di sebelah. Iya, gitu ya, deket tuh. Iya Abdul Lubis sama ini kan. Ya udah di sana berkembang, event juga kita di mana acara di ini kita ikut gitu kan. Yang paling momentum yang masih bisa kita simpan itu ya acara di TM 97 kemarin gitu. Acara apa namanya tuh, Bang? Itu acara kampus sih, Electro Music Show. Cuma dia launching album 4x2 dari Hans Entertainment. Iya. Ada Banana Split. Iya betul. Angel Hit. Generator. Iya. Nah di situ ada absen satu bandnya. Aku lupa bandnya itu dari Hans itu. Jadi untuk mengisi itu karena kita Jerbutus warga ITM, kita diusulkan gitu udah. Gitu jadi ya kita main lah di situ ya kawan-kawan dari Undertaker tetap datang gabung makin nampak lah di situ masa itu makin banyak gitu mulai lah tuh iya tahun 97 tuh di 97 tuh udah mulai lah ya iya, kreditnya udah mulai iya kreditnya jadi nah balik ke Abdullah Lubis tadi Apotik Sogo situ kumpul kawan-kawan di sana ya nyebut-nyebut lah namanya itu jadi komunitas itu Medan Hamatean. Iya, medan kematian lah gitu. Buset dah. Ya, di sana ada gotik, ada black di situ kan. Lumayan bagus-bagus. Di sana tuh ada revival gitu kan, ada apa ya? Asal muasalnya band gotik Medan Leviathan. Nah, tapi nama band awalnya aku lupa siapa itu, tapi Leviathan. Lumayan bagus itu band. Cuma ya itu tadi. Secara ini di Medan Hamaten tuh kita merasa sendiri karena alirannya beda. Karena iya, karena di Friday-nya kan udah black death metal di sana dengan liriknya. Kita kan ngegrind dulu. Bingung juga, ya udah. Kayak ngerasa kurang klop, tapi dari jenis genrenya aja sih, bukan kita tetap inilah, ya tetap itu. Jadi istilahnya ya pas bertepatan kumpul-kumpul di kampus gitu kan. Nah, kan di sana kampus kita identik lah kampus cowok semua. ITM. Iya, jadi ITM. Jadi udah kontras nampak yang mana yang gondrong udah situ kumpul. Supaya satu suara gitu kan. Nah, muncullah ini sambil berlanjut sejarahnya. Muncullah di situ kumpul-kumpul ada Iwan Histeria. Almarhum. Iya, almarhum. Ada Fadli Julot. Terus itu ada Petimati, Budi Petimati. Apalagi ya banyak lah gitu ya, yuk kita buat gitu kan, kita bentuk aja ada nama gitu. Nah lahirlah namanya Corpse Grinder. Iya, belum ada medannya, Corpse Grinder aja. Masih Corpse Grinder aja. Ini karena memang berpatok dia banded sama grind. Tidak ada black, tidak ada gotik. Nah itu karena dia nggak tidak mengapakan satu wilayah kota Medan karena kampus kan semua iya kawan-kawan itu dari macam-macam ada dari Binjai, Tanjung Morawa gitu yang kuliah di situ. Nah di situ jadi ya, itulah jadi mereka bawa sendiri juga ke kampungnya. Di Binjai jadi Corpse Grinder tuh makin besar ya. Karena kan iya, dari kawan-kawan itu tadi kawan-kawan misalnya dia libur. Iya betul. Iya, kan? Jadi di Tanjung Morawa rupanya ada 20 band di sana. Wah. Buset. Lumayan bagus-bagus juga. Wah, lumayan bagus-bagus lah. Di Binjai juga begitu.
Cuma dalam sejarah sampai detik ini Benji itu memang agak sulit. Saya bolak-balik juga buat event di sana pun gitu, agak Nggak masuk gitu. nggak masuk, hilang-hilang dia. Udah ini besok hilang lagi, Ah, besok ini hilang lagi gitu. Nah, jadi dulu wah, rame kita kan. Tongkrongannya ya di kampus, sekarang di pintu 4 USU. Kita juga bergabung dengan komunitas yang lain di sana, ada Medan Black Metal Majesty. di pintu 4 usul. Iya, bentar 4 USU. Jadi dua komunitas di situ. Ya sama-sama, kadang main bola, tanding anak black metal sama anak dead, gitulah ya kan. Nah, gitu. Berlanjut-lanjut. Selang usia juga udah mulai ini kan apa namanya? Makin Apa? dewasa Iya, lah makin segala dewasa apa agak apa namanya itu ada pencarian lah. Mungkin ada berpikir buat apa gitu ya, distro, apa album, apa semuanya kan udah mulailah karena udah masuk banyak info-info yang kita belajar dari situ kan. Iya betul sih Bang. Di situ itu pun tidak lama sih, ya lama cuman tapi ya nggak bertahan lama maksudnya. Medan Code Iya, Grindernya. nggak bertahan lama. Konflik internal. Hmm. Jadi pecah. Oh, sebelah itu buat namanya ISU, Independent Community Underground. Nah, di situ ada Peti Mati, ada beberapa band lah. Saya lupa ada Julot juga. Kita terputus ya bawa kemari. Ya fokus masing-masing. Saya buka studio, studio musik. Jadi karena kumpul banyak orang latihan di situ, ada juga yang senyawa, sejiwa gitu ya kan. Ketemu lagi lah. Ketemu, Ketemu tapi lagi orang lah. baru, bukan Iyalah. dari Grinder lagi gitu. Jadi karena nongkrongan di situ pasukan riba, jadi dibuatlah namanya truk riba. Ribak tuh artinya apa Bang? Riba itu bahasa Batak juga ya, hajar ya, libas gitu ya. Ribak gitu Riba ya. gitu Cuman ya. bahasanya Iya. di apanya di Kita ambil itu dari nama label rekod kita waktu buat album. Riba Record kan mengeluarkan album Jerbutus itu tahun 99. Nah, Truk of Riba itu 2001. Karena sering kumpul di situ ya buat. Nah, mayoritas itu band-band arah utara. Belawan, Marelan. Berarti dari Marelan lah sampai ke Belawan. Iya, Oke. itu dia. Yang sebelah sana kota Medan semua. Di sinilah berkembang. Ya namanya berjalan tahun, rupanya Fortuna ya, ada yang melirik juga branding perusahaan rokok besar, jadi kita didukung, jadi semakin kuat. Iya. Ada program-program, ada segala macam. Jadi juga kawan-kawan band yang ada di situ naungan itu ada juga ada penghasilan, ada pekerjaan gitu. Karena kita juga ngambil advertising dari promonya, juga kita main band juga, jadi ada timbal balik. Ibaratnya kita pun bermusik tapi ada Iya, sudah ada gitu, feedbacknya gitu iya. Bang ya. Ada itulah dibuatlah program-program di tahun itu. Yang sekarang masih ada saya lihat. Masih jalan. Iya Bang? masih jalan program itu di rokok itu. Padahal dari dulu kita buatkan itu programnya. Jadi ya disitulah berkembangnya kita buat kompilasi band-band Medan. Saya keluarkan itu 2 split album, kompilasi 3 di atas nama Riba Record itu sama kawan-kawan. Ya itu deh. Kompilasinya Bang kalau boleh tahu lokal atau Ya dari luar juga ada? luar juga ada. Yang namanya itu Psychotherium itu Indonesia kan, Indonesia Metal Compilation itu 2 seri, terus ada split album itu 4 band dibuat 1 album. Itu Troop of Riba. Ini satu itu ada Fordum, Dead Phenomenon, Jerbutus sama Kiblat. Yang kedua itu ada Gothic campuran Leviathan, Black Obsession sama 2 band Jawa. Split. Split juga Ya, modelnya, tapi satu album deh. iya, kompilasi. Berlanjut terus itu masih format kaset. Psychotherium apa? Format CD yang terbaru yang tahun kemarin gitu. Oke. Bang, kalau boleh kasih gambaran ke kita Ribak tuh sebesar apa sih Bang? Nggak tahu sih. Orang-orang melihat aja. Cuma karena gini, mungkin respect itu banyak orang nanya, waduh, wah ujung ke ujung. Iya Karena sih. ada sih bertanya, kenapa bisa gitu. Sebenarnya begini, ada kita juga bermusik itu kan kita harus juga namanya kita sekolah kan gitu. Kita ada pengetahuan, kita ajarin orang itu begini. Sejiwa di daerah lain, umpamanya kita sebutlah Bilje.
Oh, klan ada di sini. Ada kumpulan metalheadnya ada di sana. Nah, tapi sering kita sharing juga ada. Udah, klan pakai nama kita aja. Apa keuntungannya? Coba macam dia kalau dimakan tuh franchise ya. Franchise. Franchise ya. Begitu. Kalian buat acara mengatasnamakan komunitas ini, kalian lebih gampang. Itu Karena masanya udah ada. masanya udah ada Oke. dan tercatat secara Tercatat maksudnya gimana sih? tercatat gini. Pokoknya dia masuk ke perusahaan rokok ini. Rokok itu kan dia nggak tahu siapa yang buat. Yang tahu dia komunitas itu kan. Iya, Yang betul. udah ada. Oh. Di situ dia iya ya. Daripada kalian sendiri. Contoh kalian IO-nya A. Iya, betul, Klaim betul, masuk betul. belum tentu bisa. masuk, nggak bisa. Proposal Tapi kalau klaim buat itu nama itu Udah tinggal terus ngejalanin iya aja gitu loh. iya Oke, jadi oke. di sini ada perubahan di antara kita di komunitas ini kan berbarengan dengan IO. IO itu ada advertising ada ini. Jadi dia lebih ke manajemen. Karena saya lihat itu pengalaman saya dari Undertaker sampai ini dia harus buat manajemen. Berarti Reebok itu dan Zorbotus itu kalau bisa kita bilang satu, tapi memang manajemennya itu udah jelas di situ. Iya di situ. Karena kalau saya lihat itu tidak bisa kita buat komunitas itu sekedar duduk-duduk nongkrong kalau tidak terarah. Dan harus ada hitam di atas putih. Artinya begini. Oke sih itu silaturahmi. Kita bukan anti komunitas tidak. Betul, betul. Cuma kita harus belajar tujuan kita apa. Di sering mentok komunitas itu kan di situ. Ujungnya apa gitu. Udah kayak gini lagi. Iya. Karena ya cuma nongkrong aja kan, tapi bandnya masing-masing. Tapi kalau kita udah keterikatan kita istilahnya berusaha sendiri ada yang dikejar gitu. Betul. Karena udah terikat gitu kan. Jadi Itulah. ada yang memotivasi kita pun ada. Iya betul. Jadi kawan-kawan juga jadi menganggap itu memang sih di bawah naungan saya label. Kan pribadi itu owner riba. Tapi kita buat itu sistemnya tetap komunitas. Berbagi hasilnya gitu. Artinya kalau ada hasil ya diperkerjakan, terus main bandnya gimana, ada fee gimana, tidak ada agensi lah. Kalau dipandang agensi ya gitu kan. Ini sekilas mungkin orang iya tapi labelnya sebenarnya tidak tetap sistem kekeluargaan dan nggak keluar dari jalur underground. Iya tidak keluar itu cuma ini aja biar ada terarah. Dan itu berhasil tuh ternyata kota-kota lain ngikut. Jadi benderanya sama makanya jadi besar jadi Sumatera Utara, Batubara, Kisaran. Ada berapa kota bang? Yang apa tuh lumayan sih aku lupa ya dari Brandan, Binjai. Kira-kira 10 kota dapat. Iya, divisi. Kita buat divisi namanya. Stabat divisi, Tanjung Mora divisi. Pernah nggak bang misalnya dibuat itu kayak macam meet and greet semua kumpul gitu? Atau pas memang ibaratnya giliran nih Reebok nih. Iya. Bikin acara misalnya musik semuanya. Iya, semuanya. Sebenarnya kita pingin kali. Cuma kan kita terkendala itu kan pasti biaya. Karena kita kan dari luar nampak perusahaan, tapi kan kita nggak membiayai itu kan. Jadi kita juga nggak mungkin memaksakan orang atas nama komunitas ini kan buatkan event itu ngumpul kita buat ini enggak. Jadi bertepatan karena kita juga di samping itu ada IO, kita buat event, orang tuh ya datang sendiri gitu dari luar kota gitu. Dan kita hargai ya kita buat orang tuh jadi guest star juga di situ penghasilan kan gitu. Oke Bang Noed. Nah terlepas dari masalah histori, kalau boleh nih aku tanya-tanya yang mungkin yang jadi salah satu hal yang booming dulu. Booming. Ya. Karena kenapa aku bilang booming? Saat itu memang betul-betul wow. Orang melihat pergerakannya tuh ekspektasi orang ya kan, dan identik saat itu memang dengan kalau boleh dibilang dengan Zorbotus. Boleh nggak bang di-sharing di sini? Kalau misalnya abang nggak keberatan malah abang bongkar semua di sini di acara podcastnya Friday dan Entertainment Show. Apa itu? Kan gitu. One finger movement. Iya. Sangat booming sekali. Aku jadi Tahun 2010. iya. Nah
boleh tolong bang dikupas habis lah. Banyak sih ya, apalagi di era saat itu wah, kalau kita buka Facebook wah rame di dalam. Nah, Berarti lo kayak merasa diteror iya kan, Bang? enggak teror sih, kalau di inbox itu lumayan enak karena dia kan nggak neror, dia edukasi, artinya pertanyaan enak. Tapi kalau yang terbuka itu kan neror namanya. Nah, neror terbuka sampai copy link lagi, saya tahu copy link. Nah, kawan-kawan itu ya sekarang jadi lucu-lucuan sih. Ya kita nggak apa-apa sih sebut nama, ada Roy Romero, ada Ari of Gore, ya, gitu kan. Nah, ada beberapa nama yang lain yang nggak mungkin juga ada gitu kan. Orang feeling diajak kawan sana biar masuk kemari, wah rame lah. Kalau Facebook itu komentar itu udah 1000 lebih ya gitu. Wah. 1000 lebih. Iya, hampir 1000 lebih. Satu pembahasan gitu. Iyalah. Oh, masuk gini. Jadi gini, One Finger under itu kan itu sebenarnya dikerahkan dari Jakarta itu Ombat, vokalis Pengorak. Iya. Nah, Itu. Dengan beberapa kawan-kawan sana, setelah kita tahu ada laboratori, ada maker. Di samping itu sebenarnya ada juga pang tauhid. Ada juga, Ada Bang. ya pang tauhid namanya. Jadi begini, kenapa Jor? Sebenarnya gini, itu masuk ke diri internal sebenarnya, internal kepribadian. Pribadinya personil Zor. Personil Jor. Oh. Nah, jadi di saat itu kan kita tahu kan, loh saya lihat ini ada pergerakan, cuman dengan apa yang ini kok sama gitu dengan pemikiran kita gitu. Berarti ibaratnya, sorry kupotong sedikit aja bang, mungkin di situ dapat visi yang sama. Iya, visi yang sama. Makanya Zor pun terlibat lah. Iya, terlibat di situ. Oke, lanjut bang. Nah, jadi banyak juga orang nggak tahu sebenarnya kita nggak ada kontak sama orang itu. Maksudnya nggak ada kontak gimana bang? Iya, dengan One Finger Movement dari Jakarta nggak ada. Terus gini, Tidak ada sekolahnya, tidak ada sharing-sharingnya, tidak ada seminar, tidak ada. Kita cuma respect karena sama-sama kok segaris ya punya perjuangan. satu visi Iya, yang satu sama, visi. gitu aja ya. Ya, jadi waktu saya serang juga saya kontak kok, apa gitu kan sama Ombat ya, jadi slow aja gitu. tanggapannya? Tanggapan dia udah harus dilakukan aja. Sama Didi Purgatori juga malah nggak muncul, dia di Medan lagi, dia tahu lagi itu Permasalahan iya programming. permasalahan, dia One Finger lagi, istilahnya kita berdua lah di Medan ini kan, ya udah ya, jadi saya terangkan kenapa kita ini. Memang saya lihat itu yang nggak terima itu di salamnya, jadi Maksudnya di salam apakah slogan atau iya, salam itu ikon ya. Jadi gini, yang salam satu jari. Tapi banyak orang menganggap itu metal satu jari. Bukan. Salamnya, kalau metal tetap metal. Nah, salam satu jari. Terus apa yang berubah dari zaman dulu kala? Ya salam metal itu ya 2 jari kan? Iya. Nah, Oke. jari. Kenapa satu jari gitu kan? Kenapa sekarang harus satu Satu jari? jari dan iya bilang lah betul. netizen. Nah, terus identik ini malah ke pasis jadinya. Oh. Pasis satu arah Muslim, benar kan? Karena dia tauhid satu jari itu. Iya. Nah, kan kita terangkan itu sebenarnya pengertian itu kita bilang lah satu jari tauhid. Tapi satu jari itu kan bisa juga sila pertama ketuhanan yang maha esa. Tetap itu ketuhanan. Sorry, lu potong apa? Berarti ibaratnya dari pembahasan yang begitu jadi rame, mungkin salah persepsi. Karena perubahan ikon itu Iya. orang nggak terima gitu. Karena satu gini, kita anggap itu 2 itu tadi ya, satu jari itu kalau ke apanya itu ya ketuhanan yang maha esa, Pancasila gitu. Betul. Kalau kaum Muslim itu tauhid, Betul. ya kan tauhid, satu maha esa gitu. Jadi di situ, jadi orang ada yang ini mengkaitkan, jangan mencampurkan agama dengan musik gitu. Nah, sorry bang, Ah, pada saat itu yang kita dengar, ah, iya kan, yang kita Iya, dengar iya. dan kita lihat di Iya. panggung, ah. boleh lah ya bang? Iya, kita iya, ucapin nggak ya, apa-apa. ibaratnya
identiknya One Finger Movement itu dengan konotasi muslim itu tadi. Iya betul. Nah, aku juga pribadi pernah ngelihat aku lupa venue-nya di mana. Bandnya band One, kalau bisa kalau boleh dibilang saat itu band One, salah satu band One Finger Movement. Karena pada saat dia pembukaan atau introduce bandnya, dia ada seperti pengajiannya, Selawat ya. pengajian gitu Iya, lah makanya. selawat. Purgatory. Nah itu dia. Nah, ya purgatory. Nah itu kan konotasinya buat kita yang muslim dan buat kawan-kawan yang mungkin non muslim, pemahamannya kan band ini memang arahnya Iya. ditambah lagi dengan identik salam, Ya, ya. seperti aliran metal yang memang merujuknya ke muslim. Iya betul. Karena gini, kita kan kurang info Betul. dan betul. kita juga kenapa sih masuk ke situ? Karena satu hal, Jor ini kan anti dengan New World Order. Oke, Illuminati. Iya, Illuminati. Oke. Nah di situ persamaan kami dengan One Finger Jakarta. Jor putus ya, saya cerita Jor putus. Oke. Karena saya dari Sair itu buat lagu itu anti dengan itu. Dan pembelajaran itu juga pernah dibahas. Sebelum ini juga saya diculik tanda kutip diundang sama anak pang rel kereta api ke base camp menerangkan ini. Saya bilang sebenarnya kalau kita olah itu sama. Di pang anti kapitalis kan. Betul. Dengan segala macam ini sama. Ini juga gitu anti kapitalis, lebih ini lagi ke New World Order. Jadi semacam ada terbuka, makanya kita masuk ke situ. Kalau konotasinya masuk ke One Finger itu muslim, itu diri masing-masing. Nah, kenapa diidentikan ke komunitas? Mayoritas truk opriba masuk ikut pula di One Finger, padahal tidak ada ajak-ajakan gitu. Jadi kelihatannya Mayoritas tidak semua. gitu. Iya, jadi makin rame Medan dan dilirik dari Jakarta. Jadi booming jadi di Indonesia sampai kota Malang juga. Jadi Medan itu diakui ada suatu gerakan juga One Finger Movement yang sebenarnya padahal itu cuma band awal, band Jor Putus aja gitu termasuk. Nah kalau kita bilang di agama, waktu personil kita di Jor Putus itu ada yang Nasrani yang ikut, dia lebih getol lagi One Finger itu. Karena sebenarnya kalau misalnya sudah dipahami seperti ini, yang jadi target pembahasan One Finger Movement-nya Bang Jor Putus itu ya Illuminati-nya itu. Iya, Itu loh. mungkin beberapa itu dia lebih ini ya. Karena gini sih Bang, aku yakinnya Iya. di tahun itu nggak semua kawan-kawan yang udah membaca pas itu Illuminati. Media. Ya kan? Iya betul. Nah, di Tidak balik begitu baik. Illuminati itu Iya. apakah Freemason? Iya betul. Kan baru sekarang. Nah mungkin kalau tahun di 2000-an, Iya, baru, sekarang iya. orang udah mulai paham kan Kalau apa. kita dari dulu udah tahu, kita udah curiga dari dulu. Kan di samping kita ngebentuk, kita harus tahu sejarah. Kita tahu. Betul. Iya, sejarah ini kita kapan-kapan kalian coba bahas revolusi sosial Sumatera, berani nggak? Kapan tuh Bang bisa? Ya jangan saya cari sumbernya. Itu bahaya loh. Bukan bahaya dalam arti apa? Ya. Ada sejarah di sana yang ditertutupi sampai sekarang. Nanti boleh aku minta-mintain lah kisi-kisinya sama Bang dikit. Semua kesultanan Melayu di Sumatera ini habis dibabat di tahun 46. Dicari siapa? Kita tahu arahnya di mana, tapi adem. Hampir begitulah dia sejarah itu. Illuminati kita itu kontra. Jadi perjuangan-perjuangan itu mulai dari kaos, stiker, t-shirt itu kan semua itu. Memang konotasi itu mungkin bawaan band masing-masing. Macam Purgatory dia manggung ada salawat, tengkorak ya nggak ada sih, cuma dia anti Zionis, dia sering gerakan anti Zionisnya. Kalau terputus juga anti Zionis dan Illuminatinya, antinya kan gitu, menerangkan ke orang ngapain dibahas, makanannya susah, bukan kita masalah itunya, makan susahnya. Nah karena pola pikir seperti itulah Ya makanya jadi nggak nyampe nih. nggak nyampe. Iya kan? Karena
tidak di situ, tapi karena yang dilihat orang itu yang di luarnya itu iya, aja. Tapi gitu. kan sebenarnya saat itu Gorbotus memutuskan masuk ke situ masuk ke One Finger Movement tuh ada loh. ada gitu. Isu besar yang Isu pengen besarnya, dibuka sama iya, Gorbotus dibuka. gitu. Kan Tapi rata-rata- itu nggak mau diekspos sama Iya. kawan-kawan saat itu mungkin kali Iya betul, rata-rata sekarang banyak yang ngangkat ke lagu. Kita lihat aja umpamanya kayak album keren tatanan dunia baru. Betul. Nah, banyak. Nah, waktu saat itu kan cuma yang tahu band-band ini. Oh, dianggap itu. Safar keluar, dia tidak menggerakkan One Finger. Coba lihat albumnya apa. Isinya semua. One Finger semua. Safar, Liriknya tuh. liriknya semua. Ada juga ucapan ini. Nah, kalau kita makanya jangan terjebak adu domba begitu. Betul, betul. Di luar dari situ yang Nasrani ada banyak kal. Dia semua syairnya itu ya Bible. Kalau kita di old schoolnya itu Judas Priest. Jadi apa dipermasalahkan di situ? Cuma itu tadi mungkin di ikon-ikon itu enggak. Tapi lama-lama kan setelah ya tadi bilang baca tuh media dibaca, oh yang ngerti. Sekarang kita rasakan, ya kan kita rasakan dunia ini gimana, pemerintahan. Nah, apa kalau kita sampai bahas sampai corona ini siapa yang buat, nanti sama kayak jering pula aku jadinya kan gitu. Wah. Karena sebenarnya gini sobat, Iya, betul. ibaratnya karena kalau kita udah ngulik sedikit atau menyenggol sedikit Nah, aku juga orangnya jujur ya, Iya. orangnya banyak membaca hal itu. ya. Kita Jadi tahu. masalah untuk beberapa konspirasi besar dan ya Betul. mungkin ya. Ya yang banyak saat orang ini- menganggap begini loh. Itu dianggap itu sebagai cerita dongeng karena sering Betul. dianggap ke film. Betul. Nah, Da Vinci Code, apa segala macam. Tapi kalau orang-orang ini, terus buka perang dunia ini siapa yang biayain? Orang itu juga Iya, kok. betul. Karena beda negara Betul. terjadi perang karena memang untuk senjata yang dijual kan gitu. Karena ujung-ujungnya mereka membiayai negara. Ya ketiga. betul ya terutang jadinya kan. Terutang dia. Nah gitu. Ini panjang loh bang, kalau karena Iya, berarti kita bahas sama-sama nih. ibaratnya orang yang ngebaca Illuminati, Freemason, Bank Federal. Oh Pertama. betul, pandemi ini ya, makin kacau kita nanti Bisa bisa 3 hari 3 malam nih bang. bisa ditutup juga nanti snapnya kalau kita bahas di situ karena itu nggak main-main. Nggak tuh. main-main, Ya, betul, Bang. karena dianggap itu itu film kok tanam chip ke tangan. Tuh. Ya, itu bakalan kita udah rasakan kok mana ada lagi arti duit digital sekarang semua. Oh, Ah. Bitcoin. Iya, kita lahir aja udah berutang. Dari mana? Iya, orang nggak paham sampai ke sana. Betul. Ngapain kau bahas main musik? Salah. Nah, ini dia sebenarnya ke kawan-kawan. Semalam saya ada interview juga bahwa kita main musik itu jangan asal. Kita ada tujuan. Kalau main musik itu kalau apa bagus kau main maaf cakap lah. Band itulah untuk hobian aja. Berduit bawa lagu cinta. Kita basicnya bawa tanah itu kan ada misi di situ. Ada kita suara. Ada pergerakan. Iya, ada pergerakan. Ada yang digerakin. Betul. Ada istilah. Iya. Aku pengen nyampein ini nih. Betul. Tercetusnya kayak umpamanya pang, apa itu kan semacam set pistol Inggris karena buru-buru industri. Betul. Apamdet juga begitu ke kerajaan Inggris ya berontak gitu. Itu yang terlahir. Kita lagu-lagu pemberontakannya sama dengan di dunia lah kita bilang sampai ke Indonesia pemberontakan. Tapi masing-masing dia ada cerita Dengan cara politik, masing-masing. iya ada cerita ini, ada cerita dakwah. Jadi kalau di cut dia, ini gini ada Judas Priest. Nah gitu. Jadi jangan itu yang terlalu domba. Ibaratnya gini, kalau kita berproduksi musik, jangan menyempitkan pola pikir. Iya sih. pola pikir, mungkin itu dia. Iya kan. Nah, banyak satu juga itu album band itu kan beda-beda. Artinya begini, dia buat satu album, tapi dalam album itu lagunya itu senyawa. Itu yang mau diinikannya untuk orang. Nanti album berikutnya beda itu. Dia menceritakan apa? Satu lagu itu albumnya ini gitu. Nah, Pesannya tuh bukan pesan. Nah, jelas lah. iya betul. Jadi jangan nyampur.
satu album judulnya Oh Kematian, di dalam tahap apa isinya nggak nyambung ya kan. Nah gitu, itu juga ini. Iya sih. Ibaratnya ya kalau kita berseni lah, Iya. bilang Bang ya, bermain musik itu kan ibaratnya seni. Iya gitu, jadi semalam itu memang di saat itu wah ngeri lah. Saya bilang komentar sampai 1000-an apa gini, sampai saya print screen lagi kenang-kenangan sampai masa ada kenang-kenangan, saya suka. Betul, Nah betul. jadi ya pakai kawan-kawan juga yang lain tuh ada ini, wah coba Bang Was tuh ya masih ada tuh. Saya banyak simpan dokumentasi zaman-zaman dulu, pakai layar fotokopian yang belum ada Iya. printer kan dulu. Betul. Banyak orang minta aku Bang ini ya, ada gitu kenang-kenangan. Jadi biar fotokopian, waduh ada soul jiwa di situ, Iya, Bang. menempel gitu. Karena kan ibaratnya kayak kita ngelihat flyer fotokopian tuh, aduh ini flyer tahun kapan ya? Iya, kalau zaman sekarang nggak enak lah, belum inilah. Kok jangan tanya dengan Romi. Iya, untuk buat event aja kita begadang malam-malam nempel itu Iya. fotokopian tuh ke tiang listrik. Sekarang Bagi mana ada? Daerah sana, daerah sini, nempel pakai lem. betul pakai lem. Kalau sekarang tinggal Aduh, klik aja, aduh. cek udah sebar semua Instagram, Facebook. Oh dulu mana perjuangannya gila. Oke Mang, ibaratnya kita kan nggak membahas masalah yang ingin tadi, masalah teman, ibaratnya ada nggak yang masih pengen apa sampaikan supaya untuk mengclearkan masalah one finger itu? Sebenarnya udah clear sih. Udah clear ya? Iya, cuma Tergantung kawan-kawan iya, di tergantung luar kawan-kawan. Iya, namanya. bisa memahamin itu tadi Iya, gitu loh memang ya. itu. Kan lama-lama juga kawan-kawan yang dulu serang itu pun udah mulai ini ya. Mungkin ya versi orang tua lagi. Karena di saat itu kan belum banyak muncul band-band yang sejenis One Pigeon. Sekarang kan banyak yang tahun itu sudah ada. Jadi kalau kita bilang mencampurkan itu tidak bisa. Kayak seperti Safar, ada lagi banyak. Pastinya. Ya, jadi sebenarnya kan ada tujuan kita di sini. Album itu menceritakan apa? Contoh saya pakai baju itu. Ini kan ada cerita. Ada di situ. maknanya sih, Ada dari maknanya gambarnya iya. semua, betul. Ada dajjal, ada piramid, ada orangnya gitu kan. Di kaos yang sama seperti ini. Ya ada menceritakan. Bukan asal gambar aja gitu. Gitu. Jadi album itu juga begitu, kita masuk komunitas itu ada sesuatu yang kita ini kan. Paling Jadi tidak pesan kita pun ada. iya, jadi kalau ada anggapan orang, kita ada komunikasi tapi tidak seperti seminar, tidak ada. Relax lah. Relax, artinya One Finger tadi tidak ada kontak hubungan yang spesial dengan yang pencetus dari sana, tidak ada. Mungkin dulu anggapan orang, Bang Boy Oh iya, didoktrin nih sama si ini nih. iya, seperti ini, tanda kutip ya, sorry, lay ombat ya kan. Seolah-olah kita dibuat ada ini gitu, doktrinasi, Iya, betul. ada sekolahnya, ada ini tidak, karena kita sejalan, karena memang album dari dulu ya itu gitu. Pembahasannya itu gitu, apalagi dikuatkan lagi ya kita album terbaru tapi nggak diedar di Indonesia, di Malaysia itu album terbaru itu ya isinya itu semua malah ini cerita Nah, Bang, kalau boleh tahu, sorry, kenapa nggak ada dari Indonesia? karena yang buat labelnya sana. Oh, gitu. Labelnya sana tapi nggak tahu ada nyampe ke Indonesia juga, aku rasa ada tapi nggak di Medan, saya nggak ada di Pulau Jawa. Jadi ibaratnya buat kita nih, kalau Nah. pengen denger lagu itu gimana? Ya mungkin calling ke labelnya masih ada nggak? Iya mana ya di kritis martir apa itu artinya jadilah sebagai pejuang. Itu dirilis dari Musik Box Malaysia Johor. Apa aja dia yang buat dia dari sana. Tapi masih versi kaset. Nah jadi saya mau buat di Indonesia itu versi CD. Ya oke dia dukung tapi belum COVID pula Belum ya. terlaksana lah ibaratnya, Terlaksana. Bang ya. Oke. Pandemi gini. Jadi di sana berkait dengan One Finger, dia ngundang kita ke Malaysia ya. Gorbotus diundang ke Iya, Malaysia. untuk promo album itu. Oke. Kita main di sana sama Singapura, Johor,
ke Kuala Lumpur gak jadi, karena waktu juga. Malah kita touring untuk jalan-jalannya, tahu di mana? Dia kasih tempat di mana semua rumah-rumah Illuminati Di Malaysia. di Malaysia, Johor. Maksudnya rumah-rumah orang. Rumah gedung Illuminati. Atau memang kayak bangunannya Bangunannya iya, tinggalnya kan di Malaysia itu tidak dilarang. Indonesia yang dilarang Illuminati. Oh, kakek ada. Betul, ada betul, kakek betul. ikon Betul, rumah Padang betul, kakek. Nah, betul, betul. di sana dia dipajang langsung Illuminati. Segitiga warna Semacam sertifikat. maksudnya apa? Sertifikat bahwasanya dia anggota Illuminati. Buset. Iya, ada fotonya sama kita. Saya izin sama dia. Oh, Cik, saya foto. Ya silakan. Terbuka di sana, Freemason. Terbuka. Jadi di sana itu, jadi saya bilang juga, tanya sama bos aja. Bos, sini bebas, siapa yang mau. Kalau mau kaya ikut Illuminati kan. Betul. Ya, itu kalau mau kaya ikut Illuminati. Kaya langsung. Jadi ada juga saya kaitkan, dia nggak bisa jawab. Ini di sini saya bilang. Oh, bos kan lama kan belum gagal. Senyum dia. Di Johor Malaysia burung gagak. Kalau di sini udah habis. Jangan gagak perkutut saya habis jembat orangnya. Ya kan? Gagak hitam. Itu kan identik apa? Iya betul. Berarti enggak? Saya curiga di hotel ada gagak. Jalan sana ada gagak. Gagak hitam semua. Pas kami mau ke bandara makan gagak juga. Ya. Sementara di Medan ini jalan gagak hitam nggak ada lagi, ya? nggak ada lagi. Perkutut aja habis kok gagak lagi kan. Empat ular aja makan kan gitu. Iya kan? Iya, jadi dia dengan senyum dia jawab. Iya. Ya, itulah. Dia nggak mau bahas karena itu terkait dengan terkait dengan semuanya. Gitu. Jadi gagak hitam. Aduh, yang ngeri juga sih. Karena dia tadi sih Iya, karena kan masalah itu ada burung itu ada sesuatu. ya. Betul. Nah, kita juga sering-sering nonton TV, ada itu apa semacam itulah kota-kota yang apa ada masuk kota itu juga Johor itu ada rumah gedung apa itu juga. Memang ada itu, memang orang akui kalau buka di YouTube banyak buka aja. Ya Cerita Illuminati tadi kan, Iya sih. nah itu berkaitan. nah kalau misalnya nih kalau aku sedikit singgung masalah umum lah yang aku rasa nih ya aku rasa kita berdua di sini nih meyakini hal yang sama sih. Iya, Aku rasa ya. iya. Nah, sudut pandang abang masalah pandemi COVID-19 inilah. Bingung aku jawabnya sudut pandang mana, nanti masuk ke situ bahaya loh. Ya gini. Sekarang ini aja. Iya. Dari sudut pandang seorang musisi aja dah. Iya, musisi. Nanti kalau bilang versinya nanti Illuminati, waduh lebih bahaya. Yang versinya itu kita ngobrol. Oh iya, makanya. Jadi gini, ya memang ya namanya kalau kita Oh ya, itulah dia pengkotakan itu. Oke. Ada foto, ada video, ngapain lagi di ini kan gitu. Gitu. Yang nggak tahu kenapa keluar. Kan ada fotonya, ada videonya, Ada dokumentasinya. ada dokumentasinya gitu. Itu mungkin gini. Itulah kadang kita lari ke komunitas. Itulah kita nggak maju-maju. Medan. Udah. Tidak maju-maju. Kalau aku bilang sih bang, mohon maaf buat yang di luar-luar sana. Iya. Kayaknya udah jadi trademarknya Medan sih. Iya, itu sempat terbahas dan saya ungkapkan di kesebelah waktu interview. Kalau masih sistem
begini. Jadi kapan lagi bisa zaman emasnya, nggak bisa zaman emasnya. Itu lagi kembali kalau masih begini aja pola pikirnya. Jadi ya mungkin ada beberapa itu mana mungkin gitu. Sebenarnya nggak masalah. Lebih jauh ke Jakarta daripada ke Johor. Iya, kalau kita pribadi gitulah, ini kan jadi menanggapin hal yang konyol kan gitu. Ya kan lebih mahal lagi ke Jakarta kita naik pesawat daripada ke Johor. Nah, kok kita di sana diundang promo album karena album yang buat. Bisa juga tadi pertanyaan tadi dari Romi, karena album itu nggak keluar di Indonesia. Keluarnya di sana. Di sana gitu. Ada sih beberapa label Indonesia yang nampung itu, tapi di Pulau Jawa. Gitu. Kalau di Medan saya bawa cuma 15 saja, itu pun dibagi-bagi sama kawan-kawan dekat aja. Iya, tidak diedarkan. Mungkin buat kawan-kawan yang nggak dapet, itu tadi sih mungkin ya. Langsung ke label aja, label musik pop aja kalau masih ada. Masalahnya langsung ke situ aja. Iya. Jadi jangan ada sebenarnya pola pikir yang di kotak. Mungkin Kayaknya orang gini, karena gini kita nggak umbar. Dari dulu kan kita nggak umbar, kita diam aja tiba-tiba udah di sana kan gitu. Kita karena banyak sih ada kiblat ke Jawa kalau kita main Jawa. Kalau Jor itu enggak, malah banyak orang bang udah lama ke Jawa aja nggak pernah manggung gitu. Pernah kita berapa kali tawari sana ya, tapi gagal mungkin karena waktu ya kan, karena ada aktivitas lain kerja kayak Bekasi Underground, terus Jakarta apa itu gagal gitu. Nah itu tadi, jadi pola pikir tadi itu harus dirubah. Jadi kalau saya ungkap baru di sini ya saya ungkap, ini ada tawaran lagi main di Sarawak sama Filipina. untuk Baru ini saya ungkap untuk Jorbutis. tahun kapan tuh? Sebenarnya ini karena pandemi dipending dulu. Ibaratnya Iya, betul. di tahun 2020 ini Seharusnya sudah itu. main di sana. Iya, sebelum pandemi Januari kemarin udah kita kontak Sarawak. Jadi saya buatnya ya sekalian tour gitu, touring untuk album baru. Ternyata kan ya itu tadi, karena kita nggak umbar, karena kan maksudnya gini, pasti dulu atau biar aja tiba-tiba di situ berangkat, di situ diupdate beritanya. Ya di situ mungkin orang mana mau, ya, itu tadi pertanyaan Romi tadi. Ibaratnya balik ke cara pola pikir manusia. Iya, jadi kan capek kali senang gini, harus main di sana, aku edit foto sampai 200-an biji. Berdiri di gedung ini, aku edit dulu, nempel Jorbutus itu di gedung ini, wah, gak kerjaan. Nggak ada dewasa. Makanya itu yang saya cerita tadi di gedung Illuminati, saya edit dulu di situ, kan nggak ngacur udah. Itu dia. Logika aja lah dulu kan gitu. Balik lagi bang. Nah secara pandangan abang nih seorang musisi, pandemi COVID-19 ini. Oh iya. Secara umum sih sangat berimbas sekali ya. Kalau umum aja kita udah berimbas. Ibaratnya untuk pergerakan musik di Medan. Iya. Ya hampir sama dengan umum sih. Pergerakan musiknya kita terbatas satu, kita nggak bisa lagi secara langsung. Cuma kan banyak yang pintar-pintar, apalagi berkait dengan branding sponsoran gitu. Itu kan muter kepala juga gimana caranya kan gitu. Ya kita sebagai pemain gitu kan, juga kawan-kawan yang lain juga kan, iya cocok gitu. Ya, gitu. Jadi dibuatlah semacam live streaming virtual, pokoknya jangan putus lah gitu. Ibaratnya ngobatin Iya, ngobatin aja. Jadi juga ada pembelajaran di pandemi ini, makin banyak orang main di dunia maya, jadinya makin ini lagi ada bagusnya juga. Jadi masih ada segi positifnya. Sebenarnya tergantung cara kita berpikir. Iya betul. Gitu. Ini kan semua ibaratnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya kalau tidak menyalahi aturan hukum sebenarnya nggak ada masalah. Iya betul. Yang dulu mungkin dia ngobrol latihan aja, ya nggak pernah buka
internet sekarang udah buka kan gitu, dia udah tahu info, malah dia kurasa udah tahu juga Illuminati gimana kan gitu, yang dulunya dia nggak tahu kan, Betul, karena betul, jarang betul. dia buka, dia taunya latihan studio aja, Betul. koar sana koar sini, nah gitu kan. Sekarang udah dia buka, udah banyak, malah dia kalau kita itu sama pandemi ini internet hampir 24 jam kita jadinya di situ, buka sana, Ibaratnya buka sana. jam penggunaannya itu lebih Iya banyak. iya bertambah gitu. Karena kita nggak bisa beraktivitas di rumah Ya betul. dengan larangan-larangan ketentuan-ketentuan yang mau nggak mau kita membaca berita pun ya Dan semua. YouTuber pun makin banyak. Aduh. Aduh. Itulah dia apa namanya, kita nggak bisa kita bilang itu kesialan atau apa. Ada berkah juga. Semuanya sebenarnya Iya. segala yang terjadi itu Iya pasti ada berkah. ada berkah. Balik lagi ya positif lah cara berpikir. Iya betul itu. Bisa untuk menanggapi semua ya, apa yang ada. Iya betul. Oke Bang Awet, ini masuk ke sesi-sesi terakhir. Ada nggak Bang nih awal ini pesan abang buat kawan-kawan berimbang, buat segala macam. Terus buat musisi-musisi yang lain, kawan-kawan, baik itu yang sudah lama atau yang baru-baru mau memulai. Misalnya pesan abang gitu. Sebenarnya nggak terlalu apa sih, udah paling apa tuh ya, tetap aja kita jaga aja, kita udah berorganisasi ya, tetap itu apa namanya, adat ya, kita itu harus silaturahmi, itu harus dipegang, jangan terlalu kaku dalam hal silaturahmi. Itu memang betul-betul silaturahmi, artinya kumpul band-band ataupun kawan-kawan itu tidak hanya sekedar formalitas, betul-betul ada hati ke hati apa yang mau kita buat. Ya contoh zaman kami dulu aja gitu, tidak ada mikirkan yang lain karena memang untuk kemajuan komunitas gitu kan. Tidak ada kasta-kasta gitu, jadi ya di situ, jadi maksudnya ya kawan-kawan lainnya ayo rangkul semua, baik yang baru baik yang ini, karena Hilangkanlah yang namanya pengkotak-kotakan. kata-katakan kita juga kadang gini loh, kita duduk itu kita nggak tahu kawan yang di sebelah itu yang Kawan kita dia enggak, satu juga ada yang butuh, dia kenapa dia gabung ke situ, dia nggak punya band itu tapi dia ikut gabung kan di satu tongkrongan komunitas kita bilang, dia kan pengen belajar tapi kita cuekin, akhirnya hilang dia kan. Padahal kita nggak tahu loh Bang, dia itu berpotensi Iya betul, Iya, di situ maksud saya, di situ kadang itulah terjadi sakit hati, di situ terjadi entah hal-hal lain gitu. Jadi kita tahu, tapi jangan terlalu formalitas, kita harus begini semacam cerita apa gitu, jangan. Jangan pakai formulir Iya pendaftaran. iya, jadi istilahnya enjoy aja Iya, apa iya, gitu, iya. bebas-bebas aja. Jadi kita bisa inilah, kalau kita bilang kita bisa nggak mengembalikan zamannya dulu, zamannya emasnya Medan itu ramai. Kalau kita mau ya bisa, cuma memang tantangan itu kan usia. Karena di zaman dulu mungkin usianya itu kan belum ada geng motor, belum ada apa itu Mobile Legend, Belum ada PUBG. ya jadi anak-anak muda usia itu ya taunya ya musik, tongkrongannya, kafe pun kan jarang. Oh sekarang Kafe itu termasuk mewah dulu loh, kita Betul. di situ aja masuk aja udah hebat kali rasanya kan gitu. Iya. Jadi zaman itu yang berubah. Jadi kalau zaman sekarang tuh tantangannya begitu. Anak-anak sekarang milenial ini lebih canggih lagi kan. Jadi lebih canggih lagi ya kita harus ngadepinnya canggih juga. Harus beradaptasi. Beradaptasi betul. Ya, Bang. Dengan kecanggihan zaman sekarang ini ya kita harus bisa siap, Iya harus betul. ikutin. Iya betul. Nah di situ dia. Jadi ya memang basic itu dari situ silaturahmi saling apalah gitu. Bakalan ini. Karena gini,
jangan kayak tadi pertanyaan. Oh, ada yang rumornya itu Jor itu gak ada kok main di Malaysia kan gitu. Nah, jadi ini kalau mungkin ini nonton bos musik mau ketawa dia kan gitu, ketawa dia mungkin nonton ini. Mungkin takutnya dia ketawa separah ini. Iya, jadi kan ini Persepsi kan orang iya bisa kita tahu. malu kan Iya, sebagai kota malu ini. loh Bang Nah, sebenarnya. iya, jadi paling dia ngerti-ngerti aja lah itu, kita anggap positif aja lah. Nah, sampai mana jadi lupa. Jadi ada sistem begini, kau hidup aku hidup, kau mati aku mati. Jadi jangan matikan orang yang ini. Contoh, dia ada talenta gitu, jangan di ini. Atau ada yang baru muncul, ada potensi nih, jangan dimatikan, tanda kutip dimatikan, malah disupport. Artinya gini, ya kasih dia kesempatan Supaya apa tuh Bang? iya, dia kan bisa menunjukkan, jangan anggap dia saingan. Sebenarnya sih kalau misalnya kita regenerasi, Iya gitu. iya kan? Kalau kita ini kan tinggal kita aja, untuk siapa? Nggak ada, karena kita juga pastinya ngerasa malu, kita band lama, kita band tua, tapi kayaknya kita nggak bisa Iya. menghasilkan band regenerasinya gitu loh. Ya ujung-ujungnya kan gini, kalau kata-kata anak-anak, kalau mau main nanti siapa yang nonton? Siapa yang beli kaosmu kalau nggak ada, kalau ini musnah semuanya, jadi purbakala peradabannya kan gitu. Iya. Ya karena ya sama seperti saya keliling-keliling Binjai itu dulu, kota Binjai itu banyak tapi dibabat hilang. Jadi terkenal kota Binjai itu kota rocker, bukan underground. Tempat mainan komputer masuk ke sana rame. Tapi karena itu tadi lah hanyut. Sama dengan Tanjung Morawa. Tapi Tanjung Morawa kan masih bertahan sampai sekarang. Underground itu kuat di sana. Kisaran asli hilang. Kisaran hilang itu. Baru sekarang baru muncul lagi. Kalau Rantau Prapat memang udah stabil ya. Dari dulunya. Dari dulu sampai sekarang. Karena dukungan tadi. Kita harus dukung lah. Jadi bukan hanya ucapan. Dari Yang kasih ke saya. Iya. Biar kita sama-sama. Kalau untuk mengembalikan itu kita belum tahu. Karena beda kan, zamannya beda. Orang yang kita ini kan beda-beda sekarang. Kalau zaman dulu kan itu tadi tidak ada apa-apa lagi, tidak ada tongkrongan, tidak ada ini. Yang tahunya dia suka musik, yang nongkrong di situ. Masa usia pubertasnya itu ya di situ kan gitu. Nah, makanya itu komunitas udah makin dewasa dia malah lari ke clubbing karena udah dewasa dia. Udah mungkin dia tanda kutip agak malu, kayak gitu. Tapi kalau dia ada arah, karena kan tujuan orang itu kan mungkin cuma nongkrong. Kalau ada arah dia punya bikin band, dia ada seni di situ, dia kan nggak ada begitu. Nah, makanya jangan dihambat. Habis jadi cuma cerita aja. Zaman dulu saya terpin ada ya, kalau Bastard ada ya, zaman dulu. Sekarang ya gitulah istilahnya. Nah, itu dia makanya tadi kan ibaratnya Jangan kalau sampai begitu. iya, jadi itu dia tadi tantangannya sih sebenarnya di situ loh Bang. iya. Jadi regenerasi histori yang lama itu pun Iya. jangan sampai hilang. Kalau Iya. emang kawan-kawan yang baru mau muncul ini pun udah langsung dihambat. Iya. Ibaratnya gitu. Terus ini ya saran. Baik itu dia beda komunitas, beda label. Kan gitu sekarang udah mulai ini label namanya kan. Ya saling ini gitu. Support. Paling tidak saling menghargai. Iya, label A, label C. Jangan ibaratnya itu yang sana tuh nggak jelas tuh. Iya, Jangan gitu. Aduh, kalau saya pengalaman tuh dibilang sedih-sedih sih. Gitu. Jadi ya terakhir datang kawan-kawan dulu di komunitas. Dia kan kita aja bisa kok. Jadi gitu. Kita udah undang beberapa, tapi nggak respect. Malah kalau tanda kutip di boykot kita nggak tahu. Buset. Tapi kita jalani aja, tetap rame sesuai target kan gitu. Tapi kalau dia bertambah jadi 2 kan. Betul sih Bang. Jadi artinya lebih gini, ini loh, 1.000 orang jadi 2.000 orang kan. Betul. Malah kita tidak menunjukkan label itu kan, kita menunjukkan kota Medannya kan keluar.
Tapi itu yang nggak nyambung. Tapi sekarang udah mulailah terbuka, udah mulai, gitu. udah mulai. Biarpun agak telat, mulailah. Jujur, saya bilang telat. Karena udah apa? Kok nggak dari dulu gitu. Makanya jangan dibuat hal-hal yang aneh-aneh, yang buat propaganda, yang ini, yang itulah. Sebetulnya isu-isu. Gitu. Jadi jangan dianggap persaingan. Kan beda-beda. Masa penggemar thrash metal dengan penggemar gotik kan pasti beda. Biarpun sama-sama dia pasti suka dua-dua. Pasti suka dua-dua. Atau penggemar hardcore pasti beda. Biarpun kalau namanya kita underground semua, kalau dia masih musik underground kita suka. Tapi ada dia kan ininya. Jangan diinikan. Jangan di-cut dari situ. Betul. Ya kalau kita cut di situ ya selesai ya. Medan ini udah selesai gitu. Musik underground iya, selesai. Habis. Sekarang udah enak lah. Tidak ada surat menyurat lagi, nunggu 3 minggu dapat balasan. Tinggal ketik jadi. Email apa segalanya udah enak. Promo juga jadi. Buat rekaman jadi. Dulu buat video klip aja semacam membuat pesta kawin kita. Iya, artinya begitulah pembiayaannya tuh. Ya benar kan, Rob? Iya, buat video klip. Jadi nggak jadi video klip gitu. Biayanya tuh sekarang udah gampang, pakai handphone aja bisa kok. Tinggal jago edit. Iya, jago edit. Iya, resolusi udah tinggi-tinggi. Iya. Dulu dapat handphone kameranya udah berapa piksel aja udah wah kali nampaknya gitu. Padahal nggak ada apa-apanya sampai sekarang gitu. Itu tadi. Dimanfaatkan. Di situ maksud saya, saran saya itu, ayo gitu. Sekarang kan memang udah mulai nampak. Yang baru-baru cadas. Lebih cadas lagi. Nah, dari situ segi musik juga, saya juga ada ini mau. Jangan juga kita ini, dia lebih brutal, dia lebih ini. Nggak bisa. Itu bawaan band karakter. Ya, betul. Ini harus diingatkan. Itu ada juga. Bilang nasihat macam tua kali kan. Kalau udah tua juga ya. Maksudnya jangan. Itu band lembek itu lagu. Enggak, jangan dipatok begitu. Memang itu karakter musik dia. Kita nggak bisa bilang iya, Metallica itu lebih cadas Cannibal Corpse. Nggak bisa, itu karakter. Jadi jangan lebih mantap itu, menjelimet itu, kok bisa jarinya itu lebih enak itu daripada jeng nggak bisa. Jangan karakter masing-masing. Ya, coba di mana kau seleranya. Kita hargai di situ. Jangan menganggap dia dewa atau bukan apa. Dia pun mungkin bisa. Namanya kelompok band. Kelompok itu kan band itu kelompok beberapa orang. Mungkin selera di antara itu ya itu. Ya, itu dia hasilnya. Ya, hasilnya gitu. Biarpun satu personil dia sukanya begitu, tapi personil lain, udahlah yang ini aja kita. Cuman karena digabungin. Iya. Itulah dia hasilnya. Iya, betul. Ya kan? Ya, kita pun juga harus bisa menghargai apa karya orang. Betul, kalau karya kita mau dihargain orang. Iya, betul. Kan gitu. Iya, betul. Contoh kita lah. Pemain Hendra suka Zaskia gotiknya dia. Nah kan gitu, ngebor mamanya gitu kan. Iya. Satu ini ya kita gabung jadi Deng Petus kan gitu. Gitu aja udah. Di situ aja, kita nggak boleh namanya grup kan. Mungkin jangan kita sepelekan, jangan dipatok di situ. Kita bukan band festival, ingat. Dia bukan band festival. Ada pangsa pasarnya masing-masing. Ada yang suka technical brutal death, ada yang death metal old school, ada grindcore, ada. Jadi jangan juga memaksakan. Nah, karena lagi booming ini genre musik ini, kita pasang di situ, bisa-bisa pemain drumnya keluar. Udahlah aku sanggup lagu. Iya, atau pemain gitarnya udah kan berapa kali tali senar putus dibuatnya kan gitu. Iya. Nah, kita buat lelucon lah. Itu fakta. Nah, gitu. Itu dia. Oke. Bang, masuk dari sesi terakhir nih. Kalau misalnya kawan-kawan di luar, mungkin yang belum tahu nih, mungkin ya. Oke. Untuk yang kawan-kawan di luar, mungkin yang belum tahu cari merchandise-nya di mana nih, Bang? Sekarang bisa langsung via Instagram. Instagram aja. Instagramnya apa? Riba Record Indonesia.
Reebok Record Indonesia. Jadi buat kawan-kawan di luar yang pengen dapetin merchandise-nya Zorbotus, silakan follow Instagramnya di Reebok Record Indonesia ya Bang. Oke. Oke Bang Owet, kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol ini masalah Illuminati. Siap. Lagi Bang ya. Bang Owet, thank you kedatangannya. Iya, makasih hari ini banyak kembali. juga undangannya. Semoga obrolan kita bermanfaat. Amin. Buat kawan-kawan di luar, jangan lupa di like dan di subscribe channelnya Friday the 13th Pod Show. Nanti silakan isi komen di sana, ya kan? Kira-kira next bintang tamu siapa ya yang diundang gitu, ya kan? Biar kita juga ada challenge-nya. Jangan di like aja, harus di komen. Iyalah, Ya, itu Bang. ada tuh pemasukan, kita ada pengembangan jadinya. Iya, jadi berkembang loh Bang. Ceritanya, Maka gitu. kalau nggak di komentar kayaknya jadi nanti kita jadi sombong loh Bang. Iya betul. Jadi ada pemasukan. Kan kita take and give. Maksudnya gini, mungkin dari interview kita itu ada saran-saran yang kita nggak bisa, di situ kita bisa lihat. Di komen. Siap. Jangan lupa di komentar. Iya. Linknya nanti kita share ke kawan-kawan semua. Oke, buat kawan-kawan kita tutup acaranya hari ini. Bang Owet, thank you udah datang. Thank you historinya, ilmunya semua segala macem. Ya ilmu ya. Oke, salam metal.